waktu yang tepat untuk ngedeketin Martin. Dia pasti terluka. Dengan luka yang masih baru itu, aku yakin dia akan merasa butuh perhatian dan mudah disentuh hatinya. Karena kamu nemuin Dennis, ini yang terjadi. Kalian terpisah dengan Martin. Aku nggak nyangka sama sekali Suci akan melakukan itu. Suci terlalu keras memukul batinku. Aku nggak siap sama sekali. Martin lagi di rumah sakit dan dia dalam keadaan parah, makanya aku bawa dia ke sini. Gak usah, Suci. Kamu pulang aja. Sudah ada Tania di sini. Kamu harus tahu, Tania. Kalau aku melakukan semua ini karena aku sakit hati sama Suci. Bukan karena aku ada perasaan khusus sama kamu. Om, kakiku sakit. Suci menuduh keterlaluan. Bisa-bisa dia ngedimin anak yang sakit. Mas Dennis! Mas Dennis, tolong jaga Tiara, Mas Dennis! Tiara! Suci! Suci! Kamu ini sayang anak kamu apa enggak sih? Kakek ini ngomong apa sih? Tentu aja aku sayang banget sama anak aku Tiara, Kek. Aku sayang sama dia melebihi siapapun di dunia ini. Nah terus? Terus kamu mau berdiri di sini nggak berhenti-berhenti nangis? Atau kamu mau ikut kakek dan rebut anak kamu kembali? Iya, Kek. Aku mau ambil Tiara lagi, Kek. Tania, kakek sama Suci udah pergi. Pergi? Pergi kemana? Ya ngejar Dennis lah. Dennis kan udah berhasil bawa Tiara pergi. Jadi, kakek sama Suci mau pergi ngambil Tiara kembali. Bagus. Dennis akhirnya ngambil Tiara dari Suci. Walaupun Suci memohon untuk Tiara kembali, aku yakin Dennis nggak akan kasih Tiara sama Suci. Kamu kok yakin banget sih, Tania? Ya udah, kita lihat aja nanti. Dan kamu awasi terus perkembangannya, oke? Oke. Bagus. Aku kan udah bilang, aku nggak bisa dulu sekarang. Aku minta izin dulu. Tolong dong ngertiin aku. Aku udah bilang sama produsernya, kalau perlu aku nggak usah ikut modeling lagi, oke? Martin, kamu kok keluar? Tadi aku tungguin kamu di dalam. Kamu bilang kamu mau tanyain dokter soal keadaan aku kan? Iya, aku udah nanya sama dokter dan kata dokter kamu harus nginep semalam lagi. Tapi aku ngerasa baik-baik aja kok. Martin, yang ngerti kesehatan kamu kan dokter. Jadi kamu harus nurutin apa kata dokter. Dan aku akan nemenin kamu sampai kamu sembuh, ya? Makasih, Tania. Gak apa-apa kok. Ya udah, kita masuk yuk. Gimana sih lu, Nep? Gua jalan, lu minggir dong, gua mau duduk situ. Gilingan pati lu. Hei, kegilingan ketan lebih pulen. Mami kenapa nabrak Eka? Eka mau ke sana, Eka lagi stres mikirin anaknya Dennis. Becawel. Sama soal stres, wecowel. Gue juga stres. Ah, rese, lu gak mau ngalah sama gue. Eyang. Aduh, Dennis. Kok kamu bawa pulang Tiara sih? Iya, Oma. Karena mulai sekarang Tiara akan tinggal di sini. Apa? Tiara lu mau ajak tinggal di sini? Nggak bisa begitu, Dennis. Dia mesti tinggal sama ibunya. Oma, Suci nggak becus ngurus Tiara. Jadi tolong, mulai sekarang aku udah putusin kalau Tiara tinggal di sini. Ya nggak bisa begitu dong, Dennis. Tiara itu masih kecil. Dia masih butuh kasih sayang ibunya. Sebentar, Oma. Aku nggak mau kita berdebat dengan Tiara. Oma, aku mohon sama Oma. Oma berhenti untuk mojokin aku, Oma. Biar gimana pun juga aku berhak atas Tiara, Oma. Karena aku emang bapaknya, Oma. Kamu tuh sadar nggak sih, Dennis?
Anak kamu sendiri aja nggak tahu kalau kamu tuh ayah kandungnya. Dennis, Oma kamu benar. Apa yang kamu lakukan pada Tiara, itu akan berpengaruh pada perkembangan psikologis Tiara. Papi, aku ini papanya Tiara, dan aku sayang sama dia. Emang nggak boleh? Papi tahu. Tapi cinta kamu pada Tiara sudah mulai mengabaikan logika. Maksud papi apa nih? Jadi aku sayang sama Tiara itu nggak masuk logika, nggak masuk akal. Iya. Maksud papi bukan itu, tapi... Papi, sekali aja aku minta dukungan sama papi. Aku mohon sama papi. Aku mau Tiara tinggal sama aku, Pi. Aku mau ngerawat Tiara. Karena sekarang Suci nggak bisa ngerawat Tiara, Pi. Kaki Tiara sakit. Dan sekarang Suci nggak bisa berbuat apa-apa. Cucu kesayangan Eka Tiara terluka. Ay, ada apa dengan cucu kesayangan Eka? Aduh, Eka mesti obatin. Hei, kenapa ya dari tadi tidak cerita sama Mami kalau cucu kesayangan Eka terluka? Jadi Eka bisa mengobatin. Ay, ya bikin Eka stres, Dennis. Ay, aduh. Copot! Mami! Mami gimana sih? Jalan nyeruduk aja. Nih. Eka lagi panik ya, karena cucu Eka tuh lagi sakit. Eka mesti ngobatin. Mami, minggir! Get out! Permisi! Excuse me! And segala macam. Dan kewel, pada lumpuh. Ribet banget bini lu tuh. Martin, kamu istirahat ya. Aku mau pulang, Tania. Aku udah baikan kok. Aku udah bisa pulang kan? Enggak, Martin. Kamu jangan remehin keadaan diri kamu sendiri. Kamu harus istirahat. Martin, kamu kenapa? Aku cuma mau tahu, kenapa Suci melakukan semua ini sama aku? Nggak ada lagi yang perlu kamu ketahuin, Martin. Setelah apa yang kamu lihat, seharusnya Suci tuh nyesel berbuat ini sama kamu. Makanya, aku mau cari tahu, kenapa Suci berbuat seperti ini sama aku? Lihat aku. Kamu masih hukum aku gara-gara kesalahan aku yang dulu. Walaupun sebenarnya aku masih sangat mencintai kamu, Martin. Tapi itu nggak penting buat kamu. Dan sekarang, aku nggak bermaksud menyuruh kamu untuk lihat dari cara yang sama. Tapi Suci ngelakuin ini setelah menikah sama kamu kan? Dan itu kesalahan yang lebih besar daripada yang aku lakuin dulu sama kamu. Akhirnya aku berhasil juga mencoreng image Suci di mata Martin. Jadi sebentar lagi, Martin pasti akan semakin membuka hatinya buat aku. Oma, Suci, tolong bilang sama Mas Dennis, Oma. Tolong kembaliin Tiara sama aku, Oma. Aku nggak bisa jauh dari Tiara. cantik. Kamu tenang dulu ya sayang. Percaya sama Oma. Dennis pasti balikin Tiara ke kamu. Sekarang Mas Dennis mana, Oma? Tiara di kamar sama maminya lagi ngobatin Tiara. Di kamar siapa, Oma? Di kamar Mama Anet, cantik. Ya udah, aku sekarang mau ke sana. Aku sekalian pengen lihat keadaan Tiara. Pi, tindakan Dennis seperti ini tidak bisa diterima, Pi. Apa memang Dennis dari dulu kayak gini? Iya. Apa dia nggak mikirin Suci? Dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Maunya dia apa sih? Aduh, Kip, lu tenang dulu dong. Buset deh. Setiap orang kan lain-lain, Kip, cara menyelesaikan masalahnya. Iya, tapi nggak bisa pakai cara yang gini dong. Kasihan Suci. Dia lihat Tiara itu dibawa Dennis begitu aja, naik ojek lagi. Suci itu ibunya, Pi. Jadi kalau ada apa-apa, Dennis tuh harus bicarakan semuanya sama Suci. Ya gue mana tahu kalau si Dennis bisa senekat ini. Lu lagi. Pokoknya, kalau si Dennis masih ngotot dengan kemauannya, terpaksa gue bawa ini ke pengadilan. Dan gue pastiin ya, nanti si Suci akan dapat kembali si Tiara. Jadi kakek sakit pengen ngambil Tiara dari gue. Enggak. Gue gak akan membiarkan ini semua terjadi. Sayang, kita jalan-jalan yuk. Iya, Om. Yuk.
Oma, kok Mas Dennis sama Tiara nggak ada di kamar Mama Anet? Ngapain cari ke kamarnya Eke? Tadi lu bukan masuk ke kamar lu, Net? Iya, benar sekali, Mami. Tapi tadi masuk ke kamar Eka hanya untuk mengambil obat buat Tiara. Setelah itu Eka antar lagi mereka ke kamar Dennis. Begitu ya, coba ya. Ya udah, kalau gitu aku lihat sendiri di kamarnya Mas Dennis. Gue liatin dulu deh. Mas Dennis! Tiara! Kemana ya? Dennis sama Tiara kok kagak ada di sini? Mas Dennis! Ada apa sih, Pi? Kok kayaknya lagi ada masalah ya? Dennis pergi. Bawa kabur Tiara dari Suci. Kok bisa? Kok bisa-bisanya si Dennis keterlaluan banget ngelakuin kayak begini? Gara-gara ini, hubungan Suci sama Martin jadi renggang. Martin sekarang udah nggak mau dideketin Suci lagi. Lagi sakit juga, dia lebih memilih ditemenin Tania, bukan sama Suci. Kita mau main di mana? Kita ke rumah barunya Tiara aja ya. Kursi Tiara. Mana ya? Sebentar ya. Nomor siapa nih? Halo? Halo Tania, ini gue Dennis. Aku kan udah bilang aku nggak bisa syuting dulu untuk beberapa hari ini. Tolong dong ngertiin aku. Tania, lo ngomong apa sih? Ini gue Dennis, Tan. Halo? Apa? Aduh, tunggu. Di sini nggak ada sinyal. Sebentar, aku keluar dulu. Halo, Dennis. Kenapa sih kamu kayak orang panik gitu? Gue udah bisa bawa kabur Tiara dari rumah Suci. Tapi sekarang gue nggak tahu kemana lagi. Tolongin gue ya. Aku bisa nolong kamu, tapi jangan sekarang. Aku harus nemenin Martin. Lebih baik kamu cari penginapan dulu malam ini, oke? Emang lo nggak bisa keluar sebentar? Nggak bisa, Dennis. Aku harus nemenin Martin malam ini. Besok kita ketemu. Pokoknya kamu harus cari penginapan untuk kamu nginep malam ini sama Tiara, oke? Yaudah deh, makasih ya. Sayang. Apa yang harus aku lakukan untuk manfaatin perkembangan baru situasi ini ya? Jadi sekarang kita mesti bagaimana dong nih? Oma, biar aku telepon Mas Dennis saja. Itu lebih bagus, cantik. Suci, bagaimana? Om, Mas Dennis nggak mau angkat teleponnya. Darwin, saya nggak pernah nyangka anak kamu bisa melakukan hal semacam itu. Opa Sakib, sepertinya kalau menurut Eka ini terlalu dibesar-besarkan. Tenang aja, santai saja. Tiara itu dibawa sama ayah kandungnya, jadi tidak akan mungkin disakiti. Hand problem, tidak ada masalah. Saya sudah membuat pernikahan Suci dan Martin berisiko. Gimana dengan hal itu? Udah biar aku aja yang cari Mas Dennis ya. Nanti kalau ketemu biar aku ngomong sama dia. Dika, tolong kabarin aku terus ya. Ya, Pi. Hati-hati. Mas Dennis? Kok malam-malam datang ke sini? Maaf, Bu. Saya ganggu malam-malam. Kalau boleh, saya mau nginep di sini, Bu, sama anak saya. Boleh. Wah, ini pasti si cantik Tiara ya? Iya, Bu. Tapi bukannya Mas Dennis udah kembali sama keluarganya? Terus mau ngapain datang lagi ke sini? Saya nggak bisa pulang ke rumah saya kalau saya bawa anak saya, Bu. Kenapa? Karena Suci juga mau bawa dia, Bu. Bawa dia ke rumah suaminya yang baru. Jadi
Kamu nyulik anak kamu sendiri? Saya terpaksa ngelakuin ini semua, Bu. Suci nggak beres ngurus anak. Dia terluka malah Suci ninggalin dia. Dan saya nggak tega ngeliat ini semua. Saya benar-benar terpaksa ngelakuin ini semua, Bu. Iya, iya. Ibu ngerti. Ibu membantu saya kan, Bu? Pasti. Ibu pasti akan bantu kamu. Ya udah, sekarang kamu bawa Tiara ke kamar, ya? Makasih, Bu. Istirahat dulu di sini sayang ya. Iya Om, tapi aku lapar. Sebentar ya, Ibu bawain makanan. Makasih Bu. Nah, ini dia. Yuk kita makan yuk. Ibu suapin ya. Op. Nah, pinter. Ayo yang banyak makannya ya. Gue harus gimana lagi untuk bertahan hidup? Pokoknya apapun akan gue lakuin untuk Tiara. Dan gue gak akan ngebiarin Suci ngambil Tiara dari gue. Sampai kapan sih kita harus nunggu seperti ini? Mending kita lapor ke polisi biar mereka cepat diketemukan. Sabar dulu, Kip. Jangan main lapor polisi aja. Buset deh lo. Kita pasti bisa kok nemuin Dennis. Ya tapi Martin besok sudah pulang dari rumah sakit. Lalu kita mau sembunyiin dari Martin kayak bagaimana? Anak itu udah pakai nama Martin. Dan Martin sudah anggap anak itu sebagai anaknya sendiri. Sekarang bagaimana Martin bisa terima kalau anaknya dibawa sama om temannya Tiara itu? Sejak kamu kemarin-kemarin, Eka mau tanya ya sama Ye. Kenapa sih Ye tidak membiarkan Dennis untuk memiliki Tiara? Apapun yang terjadi, Dennis adalah ayahnya Tiara. Ye pernah nggak memikirkan perasaannya Dennis? Mama Net, aku ini bukan kandungnya Tiara. Aku nggak bisa jauh-jauh dari anak aku. Waktu itu, cuma aku satu-satunya orang yang percaya kalau Tiara itu masih hidup. Selama berhari-hari, berbulan-bulan aku meyakinkan kalian semua. Tapi ikatan batin aku sama anak aku lebih besar daripada siapapun. Aku tahu apa yang Mas Dennis lakukan. Aku ngerti. Aku ngerti banget kalau dia kangen sama anaknya. Tapi aku juga nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Yang aku tahu nggak ada seorang ibu yang bisa jauh dari anaknya. Om, kok mamanya nggak ada? Sayang, tadi mama kamu bilang dia lagi ada urusan. Jadi sekarang kamu sama om dulu ya. Nggak mau, aku mau pulang please. Aku mau Mama Suci sama Papa Martin. Kita main-main dulu yuk. Nggak mau, aku mau Mama Suci. Gini, di rumah om punya ular. Ularnya gini. Aduh, si Dika kemana sih? Udah jam segini belum ngasih kabar, belum apa. Aku telepon aja kali ya. Iya, Ma. Dika, udah ketemu belum sama Dennisnya? Belum nih, Ma, tapi aku masih nyari. Sekarang kalau begitu, kamu tolong cari ya. Di tempat dulu yang Dennis kerja itu, kamu inget nggak yang restoran itu? Iya, Ma, tapi alamatnya di mana? Alamatnya deket dari kantor kamu, di perapatan situ ya.
Udah cepetan deh Oma tunggu ya. Oke, Oma. Ya. Kip, lu sabar dikit ya. Dennis pasti balik kok. Aku mau pulang saja. Biar nanti kalau ada berita saya dengar dari kalian di rumah saja. Suci, mau ikut kakek pulang? Kayak aku pengen nunggu Tiara di sini aja. Kakek nggak keberatan kan? Kalau kamu masih mau menunggu di sini, ya silahkan. Tapi kakek pulang dulu, ya? Martin, kok Suci nggak pernah hubungin kamu lagi ya setelah pergi dari sini? Seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Kenapa belakangan ini orang-orang jadi egois ya? Aku nggak terima kamu jelek-jelekin Suci. Udahlah, ini bukan urusan kamu. Aku nggak akan bisa maafin kamu kalau kamu terus-terusan kayak gini. Martin, kamu nggak bisa maafin aku. Tapi kamu juga nggak terima aku jelek-jelekin Suci. Tapi Suci udah ngelakuin ini semua sama kamu. Mas Dennis, Ibu tahu kamu sayang sama Tiara. Tapi tindakan yang kamu lakukan juga salah. Tindakan ini nggak bisa dibenarkan. Habis saya nggak punya siapa-siapa lagi selain Tiara sekarang. Ibu tahu sendiri kan. Lagi pula Suci kan punya suami baru. Dan dia pasti akan punya anak lagi. Iya, tapi kan sampai sekarang Mbak Suci belum hamil-hamil. Iya juga sih, Bu. Cinta seorang ibu itu nggak akan pernah berkurang. Berapapun anak yang dimilikinya. Ngapain lo di sini? Pergi sana. Cika, tunggu please, lu jangan marah-marah dulu dong. Ya terus gue mesti gimana dong? Ketawa-tawa kayak orang gila gitu. Cika. Udah deh, gue tuh udah males ya ngomong sama lo. Jadi mendingan sekarang lo pergi dari sini. Oke, gue pergi dari sini. Tapi lu jawab dulu pertanyaan gue. Di sini ada Mas Dennis nggak? Nggak ada. Gue masuk dalam. Lo jangan bikin masalah di sini ya. Asal lo tahu, gue nggak akan pernah ngizinin orang masuk rumah gue tanpa izin dari gue. Ngerti lo? Gue nggak peduli. Mika! Kak Dika, ada apa sih? Aku kesini nyari Tiara sama Mas Dennis. Aku pikir dia di sini. Ternyata nggak ada ya. Kak Dika, aku cuma pengen kasih tahu Kak Cika itu nangis semalaman karena Kak Dika. Oke, gue nggak tahu kenapa lo bisa marah sama gue. Dan gue nggak mau lo bilang itu ke gue. Tapi yang jelas gue pengen lo tahu kalau gue itu cinta sama lo, Cika. Lo nggak usah ngegombal di sini deh. Percuma, karena gue nggak akan percaya sama lo. Ya udah. Tapi gue pengen lo tahu kalau gue cinta sama lo itu tulus. Kalau lo cinta sama gue, lo nggak akan tidur sama cewek lain, Dik. Mas Dennis, angkat dong. Aku mohon. Aku udah nggak tahu lagi, Oma, gimana caranya supaya Mas Dennis tuh tahu kalau aku lagi nungguin Tiara di sini. Cantik, gimana kalau di SMS aja sayang? Mungkin Dennis bingung kali nggak tahu mau ngomong apa. Makanya teleponnya nggak mau diangkat. Iya, Oma benar. Siapa tahu dengan aku SMS, Mas Dennis bisa sadar kalau yang dilakukannya itu bisa merugikan Tiara juga. Mas Dennis, kenapa kamu nggak angkat telepon dari aku? Kamu harus tahu, Mas, aku tuh sayang banget sama Tiara.
Aku sadar kamu itu ayah kandungnya. Dan kamu gak mungkin menyakiti Tiara. Tapi aku mohon, Mas, kamu sadar kalau Tiara gak akan pernah bisa hidup tanpa ibunya. Itu aku. Aku mohon tolong kembalikan Tiara, Mas. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Suci. Aku balas nggak ya? Kalau gue balas SMS dia pasti berharap kalau gue ngembaliin Tiara ke dia. Enggak. Gue nggak perlu ngebalas SMS dia. Karena gue nggak akan ngembalikin Tiara ke dia. Dia sekarang sama sekali nggak peduli sama Tiara. Dia cuma peduli sama Martin. Sayang, Sebenarnya Om ini papa kamu. Papa kandung kamu. Dan papa akan janji akan selalu melindungi kamu. Akan selalu sayang sama kamu. Dan papa gak akan pernah mau pisah lagi sama kamu. Mungkin aku salah sangka sama Suci. Aku kan cuma lihat kejadian itu dari sisi aku aja. Aku bisa tahu apa sebenarnya terjadi kalau aku ada sama dia. Bukan menghindar kayak gini. Aku harus pulang dan bicara sama dia. Tania mana ya? Tumpen dia ngilang gitu aja. Biarin lah. Kalau dia ada pasti dia nggak ngasih aku pulang malam ini. Martin tuh nggak ada ya? Apa jangan-jangan dia pergi saat aku lagi makan? Martin di mana dia? Suster! Iya, Mbak. Suster, apa suster lihat Martin? Enggak, Mbak. Saya nggak lihat. Mungkin di kamar kecil. Ya udah, makasih. Permisi, Mbak. Pasti dia pulang untuk nemuin Suci. Brengsek. Tania, dia pasti mau nyuruh aku kembali lagi ke rumah sakit. Enggak, aku nggak mau kembali lagi ke situ. Aku harus kembali ke Suci. Aku emang nggak bisa maafin apa yang Tania perbuat sama aku. Tapi aku nggak akan biarin hal ini terjadi untuk kedua kalinya. Karena aku sadar, aku sangat mencintai Suci lebih dari aku cinta sama Tania. Aku nggak akan biarin Suci pergi dari hidup aku. Sial, dia nggak mau angkat telepon dari aku. Mana ya dia? Siapa yang telepon, cantik? Martin, Oma. Ya udah angkat aja dong, sayang. Tapi Oma, kalau aku angkat, pasti Martin marah banget sama aku karena aku nggak pulang bareng kakek. Martin kan lagi di rumah sakit. Ya udah angkat aja, cantik.
Halo Martin. Suci. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Tania masih nungguin kamu di situ kan? Enggak, Suci. Aku nggak mau nginep lagi di rumah sakit. Dan aku nggak mau dijagain sama Tania. Aku mau sama kamu, Suci. Kamu jemput aku sekarang ya? Kamu mau kan? Aduh, gimana ini? Kalau aku ikutin maunya Martin sekarang, aku takut nanti Martin tanya-tanya soal Tiara. Dan Martin akan tahu kalau Tiara dibawa pergi sama Mas Dennis. Suci, kamu kok diam aja? Kamu masih marah ya sama aku? Maafin aku ya, Suci. Karena aku udah salah sangka sama kamu. Sekarang aku yakin kalau kamu nggak akan nyakitin aku lagi. Martin, aku nggak marah kok sama kamu. Sekarang mendingan kamu istirahat aja dulu di situ ya. Besok aku jemput kamu. Kayaknya Suci nggak mau aku pulang. Kenapa ya? Mungkin dia nggak ada di rumah. Aku harus cari tahu soal itu. Martin, kok sekarang kamu malah diam? Kamu istirahat aja ya di sana. Besok pasti aku jemput kamu, oke? Oke, Suci. Aku coba telepon kakek. Mungkin Suci ada di rumah. Dennis sama Tiara udah pulang belum ya? Suci kok belum kasih kabar ke saya? Martin. Halo Martin. Gimana? Kamu sudah lebih baik? Kek, Suci ada di rumah nggak? Kok dia malah nanyain Suci? Aku nggak boleh biarkan Martin tahu yang sebenarnya kalau Tiara dibawa kabur Dennis. Kek, Suci ada di rumah atau enggak? Suci sedang pergi keluar. Dan kakek juga nggak tahu kemana. Bener dugaan aku. Suci nggak ada di rumah. Suci pasti pergi nemuin Bayu. Aku mau nyusul dia. Tapi aku nggak tahu di mana Bayu tinggal. Martin, kamu di mana sekarang? Aku ada di rumah sakit, Kek. Kalau Suci udah nyampe di rumah, tolong ngabarin aku. Iya Martin, iya. Martin pasti belum jauh dari sini. Dan aku harus nemuin dia secepatnya. Martin! Martin! Martin, kenapa sih kamu kabur dari rumah sakit? Kamu belum sembuh benar. Tanya, aku nggak mau nginep lagi di rumah sakit. Mendingan aku ke rumah kamu aja. Kamu mau tinggal di rumahku? Aku nggak percaya. Aku akan seberuntung ini. Martin mau ke rumahku. Aku bener-bener beruntung. Tentu aja boleh. Kenapa enggak? Mobil aku di sana. Yuk. Bagaimanapun, aku sama saja mendukung tindakannya Mas Dennis. Dengan mengizinkannya tinggal di sini dan tutup mulut mengenai keberadaan Mas Dennis. Aku juga seorang ibu. Jadi aku mengerti betul apa yang sedang ibunya Tiara rasakan sekarang ini. Saya harus menghubungi keluarganya Mas Dennis. Saya harus mengatakan kalau Mas Dennis sama Tiara ada di sini. Saya ingat, saya punya teleponnya Mbak Suci. Saya akan hubungi Mbak Suci aja kalau begitu. Kamu duduk dulu deh, Martin. Makasih. Aku harus berusaha bikin Martin betah di sini. Aku harus nyenengin hatinya Martin. Martin, aku bikin kopi dulu buat kamu dan sekalian aku mau mandi dulu ya. Apa bedanya antara aku dan Suci? Kalau dia khianatin aku, terus apa yang aku lakukan di sini? Kenapa aku nggak tanya aja sama Suci? Apa sebenarnya maunya dia? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Suci bunyi.
dari siapa ya? Buset, gak baca. Perasaan gue masih muda. Mati gue kok bolor ya. Baru 26 umur gue. 26 dia terbalik 62. Udah ohir dong gue. Wah gelap. Halo? Oma? Buset. Gue angkat dimampusin. Lu niat apa kagak sih telepon? Nah elah. Uya. Tadi Oma yang jawab telepon Suci. Berarti Suci ada di rumahnya Oma. Bukannya Bayu. Tadi aku yang duduk Suci yang enggak. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Martin! 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 Kemana sih di Martin? Oma, tadi aku dengar ada suara telepon. Siapa yang telepon, Oma? Iya, bunyi. Oma, kagak kebaca cantik. Serasa Oma masih muda, perasaan baru 26. Katanya umur Oma 62 kan. Biasa molor. Ini pasti telepon dari orang yang tadi nih. Angkat cantik, angkat. Halo? Bisa bicara sama Mbak Suci, istrinya Mas Denis? Dari siapa? Nanti kalau saya udah bicara sama Mbak Suci, baru saya akan memberitahukan sesuatu. Iya, saya Suci sendiri. Mbak Suci, Mas Denis sama Tiara ada di sini, di rumah Ibu. Bu, alamat Ibu di mana? Ini Ibu, tetangganya Cika yang rumahnya dulu. Ini Ibu yang punya warung. Oh iya, Bu, saya ingat, Bu, saya ingat. Sekarang Mbak Suci kesini ya, Ibu tunggu. Iya, Bu, saya sekarang segera ke sana ya. Terima kasih ya, Bu, terima kasih. Buset, tuh anak diajak ngobrol loyor aja. Taksi, taksi. Suci mau kemana ya malam-malam gini? Pak, ikuti taksi yang di depan. Mereka ada di kamar sebelah. Suci pasti mau nemuin Bayu. Kenapa aku pikir Suci nggak bisa jahat ya? Mereka ada di dalam. Mereka lagi ngomong apa sih? Mas Denis? Sekarang aku yakin Suci udah mengkhianati aku. Ibu udah ngehianatin kepercayaan saya, Bu. Terus gimana dengan kamu? Kamu juga udah ngerusak kepercayaan aku. Sekarang biarin aku masuk. Nggak akan, Suci. Suci bener-bener nggak tahu malu. Karena lo... Suci!
Kamu benar-benar perempuan gak tahu malu. Ternyata Tanya lebih baik dari kamu. Setidaknya waktu itu dia belum jadi istri aku. Martin, apa sih maksud kamu? Kamu tega ya? Lakuin semua ini sama aku. Aku tuh udah percaya banget sama kamu. Aku ngasih kamu kebebasan. Aku dukung kamu saat nggak ada satupun keluarga kamu yang peduli sama kamu. Tapi kenapa kamu gak jujur sama aku? Martin, kamu tuh ngomong apa sih? Kamu nggak usah pura-pura, Suci. Kalau kamu cinta sama Bayu, kamu bilang aja sama aku. Aku di rumah sakit, kamu malah nggak peduli sama aku. Tapi kamu malah nemuin cowok lain. Emangnya kamu udah berapa lama kenal sama dia? Berapa lama, Suci? Martin, kamu dengerin aku dulu ya. Kamu benar-benar keterlaluan, Suci. Keterlaluan! Jaga mulut lo, Martin. Karena gue bukan orang sembarangan. Gue juga bukan Bayu. Dan gue juga bukan teman omnya Tina. Gue Dennis. Gue suami pertama Suci. Dan gue ayah dari Tiara.